Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan dengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebelum kami memulaikannya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan hidup kami untuk menjalani hari demi hari di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap kami yang mendengarkan pada pagi hari ini, urapi juga kami yang membawakan firman-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Bapa di surga. Kami akan mulaikan renungan kami pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita buka Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 berbunyi seperti ini. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam terjemahan NLT dikatakan, we are God's masterpiece. Tema kita pada pagi hari ini adalah kita adalah masterpiece-nya Allah. We are God's masterpiece. Satu benda, entahkah lukisan ataupun bangunan atau apapun juga, disebut masterpiece karena melalui proses yang tidak mudah. Dibutuhkan kesungguhan, dedikasi dan kemampuan di atas rata-rata sehingga menghasilkan karya yang memiliki nilai yang tinggi. Ketika Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Allah berfirman dan semua jadi. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk dari tanah liat dengan tangannya sendiri. Manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Kita adalah buatan Allah. Di dalam diri kita ada label, tertera label made in Allah. Kita adalah masterpiece-nya Allah. Kitab Yeremia menggambarkan Allah sebagai tukang periuk atau penjunan yang mengerjakan tanah liat untuk menjadi bejana yang indah sesuai dengan kehendaknya. Tanah liat memiliki karakter yang mudah dibentuk ketika dia dalam kondisi yang basah. Namun, dia bisa berubah menjadi gumpalan yang keras ketika sudah kering. Begitu juga dengan hidup kita. Kita akan mudah dibentuk ketika hidup kita dibasahi atau diairi dengan firman Tuhan. Pembentukan tanah liat menjadi bejana melewati proses yang cukup panjang dan tentunya proses itu tidak semuanya menyenangkan untuk dialami. Ada saat ketika sepertinya bejana itu sudah hampir selesai dikerjakan, malah dibuat ulang. Karena apa? Sang penjunan melihat ada sesuatu yang tidak baik dalam bejana itu. Belajar dari pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari negeri Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka dibentuk ulang Tuhan dengan cara berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Karena mereka memberontak, mereka bersungut-sungut. Saat ini kita memang sedang dibentuk sang tukang periuk menjadi bejana. Bagaimana kita menggambarkan kehidupan kita? Menggambarkan kondisi bejana kita saat ini. Sempurnakah? Ada yang retakkah? Atau mungkin bejana kita masih setengah jadi? Atau dulu sih sempurna sebetulnya, tetapi kenapa ya kok sekarang jadi hancur? Apapun perasaan kita saat ini, satu hal yang perlu kita mengerti bersama, bahwa Allah belum selesai dengan bejana kehidupan kita. Dia sementara bekerja di meja pelarikannya. Sampai kapan? Sampai Allah berkata, "Hei, lihat, ini bejana kebanggaanku." Allah siap memproses dan membentuk kehidupan kita menjadi indah dalam pemandangan matanya. Bagaimana respon kita? Siapkah kita dengan cara Allah? Kalau tanah liat biasa, itu mudah untuk dibentuk. Dia tidak melawan ketika dibentuk dengan cara apapun. Dibantingkah, diputarkah, diinjakkah, dia tidak melawan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita protes? Apakah kita bersungut-sungut? Tantangan kita adalah menjadi bejana yang dapat dibanggakan oleh Allah. Ada syaratnya.
Dan syaratnya cuma satu, yaitu bersedia melewati proses pembentukan sang tukang periuk yang adalah Allah yang adil. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, sang tukang periuk, sang penjunan, Allah kita adalah Allah yang setia. Ketika kita diproses, kita mengalami proses demi proses, pencobaan demi pencobaan, Tuhan katakan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita akan diberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Sebagai masterpiece-nya Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah lah yang mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita lakukan, dan Allah akan memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu dan kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengikuti proses demi proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga saatnya nanti kami boleh menjadi bejana indah, bejana yang dapat dibanggakan oleh Engkau. Sesungguhnya kami ini adalah masterpiece-nya Allah, kami ini adalah mahakaryanya Allah, dan kami mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan sudah gariskan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami, Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
tahta